itu akan memakan waktu sekitar 1 jam. Nah kemudian nanti teman-teman bisa ke lantai 7. Di lantai 7 itu ada koleksi dari Asia gitu ya. Jadi ada koleksi dari Jepang sedikit, sama kebanyakan dari China gitu. Ada juga kalau di lingkaran ini di atas nanti teman-teman bisa melihat watches. Jadi kalau teman-teman suka jam tangan dan pocket watches itu di situ juga ada gitu. Nah hari ini kita akan mulai dari sini. Lantai 6 ini adalah koleksi dari barat. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat hampir semua lukisan di lantai 6 ini adalah kopian. Kenapa? Karena memang pertama tujuan dari Galleria Sofia adalah buat edukasi. Jadi kalau misalnya dari namanya sendiri kan Sophilia itu dari Sophia dan Philia, artinya adalah kalau Sophie itu pengetahuan atau kebijaksanaan dan Philia itu adalah kasih. Jadi kita mau menyampaikan kebijaksanaan dengan kasih. Gitu. Nah, jadi di sini sebenarnya kita tempat dimana mau sama-sama belajar. Awalnya kenapa? Itu foundernya namanya Bapak Stephen Kong. Dia mau kumpulin barang-barang seperti ini, gitu ya, kopian-kopiannya. Dia kumpulin, terus dia taruh di satu galeri. Tujuannya awalnya sebenarnya apa sih? Nah ternyata dia tuh, mungkin teman-teman yang belakang boleh ke agak sebelah sini kalau saya terlalu jauh. Ya, sebenarnya tujuan utamanya nih ketika awalnya yang men-trigger dia adalah ketika dia tuh pergi ke luar negeri. Dia kan kalau misalnya pelayanannya juga menuntut dia harus pergi ke beberapa negara gitu ya. Nah, setiap kali dia pergi ke negara itu, pasti yang dia cari pertama kalau ada waktu luang adalah melihat museumnya. Kenapa? Karena dari museumnya kita bisa belajar tentang budaya di negeri itu. Nah, yang disayangkan adalah ketika dia pergi ke Eropa, ketika dia pergi ke Amerika, dia pergi ke museum-museum yang terpenting di dunia, itu dia jarang sekali melihat ada orang Indonesia yang kalau misalnya datang ke sana benar-benar datang untuk melihat karya seninya, terus mempelajarinya dengan waktu yang lama. Sedangkan kok dia lihat orang-orang dari yang negara-negara lain gitu ya, kok mereka tuh bisa loh, satu lukisan tuh mereka amatin, mereka duduk berjam-jam, terus habis besok hari datang lagi untuk karya seni lain gitu. Kenapa ya? Kok budaya itu tidak ada di kita? Nah, dia berpikir mungkin karena memang itu tidak familiar. Karena kalau misalnya kita nggak familiar itu kan kita suka bingung ya. Misalnya kayak gini, saya kasih lihat satu lukisan, terus bagus nggak? Ya kita bisa lihat, oh iya bagus ya gitu, ekspresinya, terus warnanya. Tapi kalau misalnya kita tuh nggak tahu, apalagi yang bisa di research. Nah, sebenarnya dalam satu karya seni itu banyak sekali yang bisa dipelajari, baik itu budaya, misalnya simbol-simbol. Terus simbol itu bisa dari warna, bisa dari item-item yang dimasukin gitu. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari satu lukisan, bukan cuma dari estetikanya doang. Nah, makanya waktu dia pikir kenapa kita nggak kumpulin aja karya seni yang ada di seluruh dunia, yang paling penting dan paling dihargai di seluruh dunia. Nah, kita copy di sini supaya orang Indonesia itu punya kesempatan buat belajar karya seni tanpa harus keluar uang ratusan juta gitu. Karena kalau misalnya kita mau semua dari koleksi di sini, kita harus pergi lebih dari 50 museum di seluruh dunia. Dan kita bisa kebayang per orang itu harus habis uang berapa ratus juta gitu. Tapi makanya di sini dibikin kopiannya supaya kita pun misalnya kalaupun nggak ada kesempatan keluar negeri pun kita bisa belajar di sini sama-sama. Oke? Nah, saya mulai dari sini karena ini adalah koleksi karya seni kopian yang paling tua zamannya. Misalnya ini kan dibikin itu sekitar 2300 sampai 2400 tahun yang lalu di zaman Yunani. Nah, di sini mungkin saya akan ambil waktu sedikit lebih panjang. Nanti Ibu Sarina akan jelasin ke lukisan-lukisan mungkin nggak sepanjang di sini, gitu. Kenapa? Karena di sini tuh kita bisa lihat ini kiblatnya nanti ke depannya, biar kita bisa ngerti dulu, gitu ya. Nah, ini dari Yunani dan ini adalah patung yang saya bisa bilang patung yang sudah sempurna keindahannya. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang soal keindahan, itu kan sangat subjektif ya. Sekarang kalau misalnya saya mau bilang Luna Maya lebih cantik daripada Ayu Ting Ting, ya boleh-boleh aja dong. Itu kan hak saya gitu. Mungkin ada yang lain enggak cakapan Ayu Ting Ting, atau mungkin ada yang ngerasa enggak cakapan gua gitu ya, boleh-boleh aja gitu ya. Kenapa? Karena keindahan itu sesuatu yang subjektif. Dan saya nggak bisa bilang oh kamu salah gitu, dia benar, nggak bisa juga. Kenapa? Karena keindahan itu subjektif gitu. Nah tapi kalau misalnya zaman Yunani, itu saya bisa bilang keindahan itu tidak subjektif. Keindahan itu objektif. Kenapa? Karena ada rule yang harus dipenuhi untuk dia mencapai titik keindahan. Karena keindahan sendiri itu mengandung dua hal, kebaikan dan kebenaran. Kalau dia hanya baik dipandang, tapi waktu kita amati, oh itu tidak mengandung kebenaran di dalamnya, maka itu adalah sesuatu yang tidak indah. Jadi kebenaran itu sekarang kita baik lagi. Siapa yang bisa menetapkan keindahan itu benar atau salah? Nah makanya dulu karya seni
selalu ada rule-nya. Kalau sekarang kita tanya nih, saya tanya, karya seni itu apa aja sih? Karya seni musik, ya karya seni lukis gitu. Di zaman Yunani dulu bahkan ada masa di mana musik itu nggak masuk karya seni. Kenapa? Karena waktu itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawabannya dari mana? Dari rumusan matematika. Jadi waktu mereka tuh menemukan rumus matematika, itu mereka merasa it's a miracle. Bagaimana rumusan itu tuh bisa merangkum gitu ya, merangkum sesuatu sampai hasilnya tuh bisa eksak gitu. Jadi itu sesuatu yang bagi mereka miracle. Dan bagaimana menentukan sesuatu yang harus yang benar-benar benar gitu ya, harus dari sesuatu yang kita mundur lagi gitu ya, harus dari sesuatu yang tidak pernah berubah. Yang nggak pernah berubah itu apa sih? Kebenaran itu nggak pernah berubah kan? Tadi kita kembali ke kebenaran itu ya. Jadi keindahan mana kebenaran? Kebenaran nggak boleh berubah, karena nggak bisa berubah, itu bahaya sekali. Hari ini bunuh orang boleh, besok bunuh orang nggak boleh, nanti boleh lagi, nanti yang kemarin bunuh orang dihukum gitu kan, jadi kan aneh gitu ya. Kebenaran itu nggak boleh berubah gitu. Nah, mereka melihat apa yang nggak pernah berubah dari dunia ini itu adalah alam. Dari zaman dulu pohon kelapa ya begitu. Nah, 1000 tahun yang lalu pohon kelapa tuh indah gitu ya. Hari ini kita masih bilang itu indah loh. Dan 1000 tahun lagi kita nggak akan bilang itu modelnya kuno, pohon kelapa harus direnovasi dikit deh. Nggak mungkin ya. Kenapa? Karena memang keindahan itu tuh udah absolut di dirinya sendiri gitu. Jadi dia tuh nggak akan jadi nggak indah. Nah, dia melihat oh ternyata alam yang indah ini itu membuat satu siklus yang secara berabad-abad itu tuh selalu berjalan dengan aturannya. Dan ternyata aturan itu yang membuat dia tuh berjalan dengan baik. Nah, kemudian dia mempelajari alam. Makanya zaman dulu filosof itu bisa jadi saintis. Kenapa? Karena justru mereka mempelajari hidup ini dan mereka found many things itu di dalam kehidupan. Dan akhirnya mereka bisa rumuskan itu. Singkat cerita